Jumpa lagi Jakarta Ibu TV. TV 4K berukuran 50 inci ke atas sekarang itu udah makin terjangkau, ya. Tapi untuk membuat efek bioskop di rumah atau mungkin bahkan di kamar apartemen kalian ya, umumnya TV aja nggak cukup ya, karena sistem audionya masih bisa dibilang walaupun bagus, tapi masih TV banget. Oleh sebab itu soundbar itu sekarang jadi sangat populer untuk jadi upgrade-nya TV layar besar. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai soundbar dan juga mengintip kemampuan Sony soundbar HTG700. Salah satu soundbar termurah di Indonesia yang memiliki teknologi surround sound Dolby Atmos, tapi tetap ringkas dan nggak makan ruang. Oke, di kisaran 2010 awal TV 32 inci udah makin terjangkau. Di kisaran 2020 TV 50 inci ke atas sudah sekarang makin terjangkau. Seiring dengan kegiatan di luar rumah yang dibatasi di tahun 2020, kebutuhan untuk membuat rumah jadi lebih nyaman itu jadi penting. Bener nggak? Bener nggak ya? Layangan streaming konten yang premium tuh jadi banyak disukai. Netflix, Amazon Prime, Disney Plus itu akan jadi teman untuk di rumah aja ya, sebagai tambahan dari YouTube dan lain-lain yang sudah jadi primadona di dalam dekade terakhir ini. Nah, hadirnya konten premium itu membuat layar yang besar aja udah nggak cukup sekarang. Banyak yang udah nyari speaker yang bisa mengubah TV besar mereka jadi bioskop pribadi di rumah. Karena ya emang di 2020 nggak ke bioskop kan? Dulu solusi seperti ini tuh biasa dipenuhi dengan sound system yang harganya wow luar biasa, tinggi banget gitu. Setupnya juga rumit, jadi nyeting-nyeting kabel apa segala macam setting. Ini rumit dan mahal. Dan ya dua kata ini memang tidak disukai tentunya. Pada akhirnya yang namanya soundbar itu menjadi penyelamat. Ukurannya tuh ringkas gitu ya. Tidak banyak nambah ruang untuk peletakannya. Terutama kalau ada yang udah masang TV di atas meja, ya tinggal taruh aja di depannya aja, udah beres gitu, numpang. Instalasi juga sederhana dengan diperkenalkannya ARC atau ARC itu dan iARC itu juga ya, IARC itu jadi lebih sederhana. Sekarang nanti kita jelasin apa itu ya. Dan kualitas suaranya jelas menjadi upgrade dari speaker TV. Kenapa? Ya karena TV itu cenderung kecil ruangnya ya untuk speaker, jadi ya nggak akan bisa ngelawan soundbar yang ruangan yang lebih besar. Soundbar pun datang dengan harga yang relatif tidak mahal-mahal amat karena bisa didapatkan sudah all in one dan instalasinya juga nggak butuh jasa-jasa instalasi khusus. Kita semua bisa masang sih harusnya ya, cuma colok kabel ini udah selesai gitu, pasang di situ aja, nggak ada instalasi kabel yang terlalu banyak. Kali ini kita menampilkan salah satu soundbar yang unik karena harganya yang relatif terjangkau untuk kemampuannya dan dia sudah punya Dolby Atmos. Ini adalah Sony soundbar HTG700. Ini adalah soundbar yang kemampuannya itu bisa nyuguhin audio surround Dolby Atmos dengan harga yang paling murah di jajaran Sony tahun ini. Oke, mari kita cermati anatomi si soundbar ini. Seperti rata-rata soundbar yang lain, Sony soundbar HTG700 ini berpenampilan yang sederhana banget gitu ya. Dirancang sederhana karena emang tujuannya untuk gak menarik perhatian sama sekali. Soundbar ini sangat cocok diposisikan di bawah TV atau tepatnya di tengah-tengah ya, tengah depan TV gitu ya. Bukan di depan layar, di bawahnya ya, di bawah. Di situ adalah posisinya di mana dia yang paling efektif. Nah, untuk dimensinya adalah 980 x 64 x 108 mm. Jadi lebarnya itu hampir 1 meter dengan bobot 3,5 kg. Lebarnya ini membuat dia cocok untuk layar-layar 50 inci ke atas. Nah, di sini kita menampilkannya pakai layar Sony tentunya, ya yang 55 inci. Nah, di sisi depan soundbar kita lihat ada 3 speaker. Ada yang di samping kanan kiri dan ada yang di tengah. Speaker yang tengah ini yang menarik. Karena ini cenderung membuat vokal jadi jelas dan mantap. Jadi ini buat mid memang ya. Sementara itu di sisi depan ini juga ada indikator yang nggak kelihatan pada saat soundbar dimatikan. Tapi pada saat dia hidup ini kelihatan indikatornya. Lampunya ini kelihatan, ada tulisan-tulisannya nih kelihatan. Nah, di sisi belakang kita bisa lihat ada beberapa konektor. Yang menarik perhatian kami adalah yang HDMI 2 biji ini ya. Ada HDMI biasa, ini adalah untuk input, bisa dari PlayStation, bisa dari laptop kalian, atau apapun lah untuk input. Input kok ke speaker? Iya ya, karena ada yang satunya lagi. Ada yang ARC, iARC ini ya, atau ARC, iARC. Nah, yang satu ini HDMI untuk nyambung ke TV-nya. Jadi harusnya ini menarik. Kalau HDMI masuk ke sini, lalu HDMI masuk ke TV-nya, nah TV-nya ntar ngeluarin suara via speaker gimana caranya?
Nah, ini yang menarik ya. Buat kalian yang belum paham apa itu HDMI yang ARC ini ya. Jadi emang setup yang paling sederhana adalah menghubungkan port HDMI yang ARC ini ke port HDMI yang ada penandanya juga ARC atau eARC di TV kalian. Seharusnya TV yang oke keluaran setelah 2010 itu udah banyak yang punya ini ya. Sementara itu perangkat lain dikoneksikan via HDMI ke soundbar. Sejujurnya dengan maraknya Smart TV seperti Sony Bravia yang kami gunakan dalam pengujian, udah nggak banyak perangkat tambahan yang ingin kami hubungkan ke TV. Paling-paling apa sih? PlayStation? Atau tadi ya, laptop, bisa jadi ya, bisa jadi. Nah, HDMI yang model ARC atau eARC ini akan berfungsi untuk meneruskan konten dari perangkat yang dipasangkan pada HDMI soundbar ini ke TV. Jadi perangkat yang tempel ke soundbar, gambarnya akan diteruskan ke TV. Nah, sementara HDMI tipe ini juga yang bertanggung jawab untuk pengaturan mode soundbar dan aliran audio dari TV ke soundbar. Ya, jadi yang ARC ini dua arah, ngalirin ke TV dan balik lagi ke soundbarnya. Spesial buat HTG 700 ini, dia juga bertanggung jawab mengalirkan data Dolby Atmos ke soundbar, yang akhirnya akan diolah dan dipresentasikan ke kita sebagai penikmat video atau kontennya ya. Untuk tata suara, HTG 700 ini kan bisa menggunakan Dolby Atmos. Teknologi DTS-X pun dimilikinya, membuat surround sound tercapai hanya dengan speaker di bagian depan kita saja. Uniknya, Sony tidak berhenti sampai di situ. Dengan hanya 3 speaker di soundbar yang umumnya ada di bawah TV, HTG 700 mampu menciptakan efek vertical sound. Jadi seakan-akan suaranya tuh mengisi penuh dari depan bahkan sampai ke atas. Ini tercipta berkat teknologi Vertical Sound Engine dan S-Force Pro Front Surround. Ya, bukan Sony namanya kalau emang nggak bisa bikin teknologi secanggih ini ya. Oke, beralih dari unit soundbarnya sendiri, soundbar ini juga dilengkapi dengan sebuah subwoofer yang cukup besar. Biasalah, soundbar ada subwoofer, ada speaker satelit, ada subwoofer, udah biasa. Ini agak beda memang datang dari Sony ya. Yang unik dari subwoofer ini adalah subwoofernya tidak membutuhkan konektivitas kabel ke soundbar maupun ke TV. Nggak perlu. Ya, satu-satunya kabel yang terpasang ke subwoofer ini adalah kabel colokan ke listrik. Udah, colok ke listrik aja. Kok bisa gitu? Ya, karena konektivitasnya ke soundbar menggunakan konektivitas wireless. Ya, ini adalah wireless subwoofer. Dulu saya ingat ya, beberapa belas tahun yang lalu saya pernah ketawa-ketawa soal ini. Wah, enak nih kalau subwoofernya wireless. Kenapa? Jadi nggak kebanyakan kabel-kabel seliweran yang nggak enak. Jadi hal ini juga membuat mudah sekali memposisikan subwoofer dalam ruangan. Ya, karena dia bass ya, jadi nggak terlalu masalah posisinya mau di sisi kanan, mau sisi kiri. Tapi yang paling bagus emang di atas lantai, karena resonansi bassnya terdengar lebih jelas. Mantap, bersih, lantang juga kalau di situ ya. Kalau taruh atas meja, nanti mejanya ikut resonansi. Jangan, taruh di atas lantai aja paling bagus. Nah, remote. Di soundbar ini juga ada sebuah remote. Ini membuat kita bisa ngatur mode suaranya sesuai dengan apa yang kita suka ya. Ada banyak pengaturan-pengaturan lainnya. Tapi sebenarnya kita nggak akan terlalu butuh remote yang spesial buat soundbar ini untuk keseharian. Karena kalau instalasi udah pakai ARC ya, pengaturan volume udah ngikutin dari TV aja. Pastikan aja Anda sudah menemukan satu setting yang pas untuk keseharian penggunaannya. Lalu ya disimpan baik-baik remote ini. Nah, dalam penggunaannya setelah menyambungkan kabel-kabel, kita siap menikmati upgrade audio yang drastis dari TV ini ya. Pastikan aja bahwa memang posisi kalian menonton itu sekitar 1,5 sampai 3 meter dari depan TV untuk efek yang maksimal. Wah iya, tentu aja kalau ruangan kalian besar sekali ya 5 sampai 7 meter pun soundbarnya masih kedengaran banget suaranya. Tapi efek surroundnya yang nggak akan sehebat kalau kalian memang dekat dengan TV. Ya, TV juga 55 inci akan terasa terlalu kecil kalau kalian kejauhan. Nah, dipadukan dengan Smart TV Sony Bravia menggunakan OS Android juga, kita bisa dengan mudah memanfaatkan Netflix untuk menguji soundbar ini. Ya, nah kalian yang nyari konten yang pas, yang udah support Dolby Atmos, itu ada di Netflix. Caranya gimana? Search aja, di Netflix ada search-nya kan? Search ya, tulis Dolby di situ. Lalu di search. Nanti semua konten video menggunakan teknologi Dolby akan ditampilkan. Tapi kalian cari yang ada tulisan audio Dolby-nya ya, bukan yang Dolby yang HDR Dolby, beda. Ya, yang ada audio Dolby-nya tentunya ya. Oke, speaker bawaan TV Sony Bravia ini udah oke sih sebenarnya ya. Akan tetapi beralih ke soundbar ini ya membuat kami merasa bahwa ini adalah sebuah bioskop mini. Dentuman dan efek surround yang ditawarkan oleh konten video yang sudah pakai Dolby Atmos yang kami tonton emang jadi luar biasa banget.
trust me? No. Good. Memang kami nggak mungkin ngasih tahu ke kalian segini loh dentumannya, karena kalau kami rekam itu berarti yang kalian dengarkan adalah rekaman mic kami dan sebetulnya speaker kalian atau headphone kalian, bukan suara soundbar ini. Untuk tahu suara soundbarnya memang kalian harus mendengarkan langsung atau mendengarkan deskripsi kami tentunya ya. Ya memang soundbar ini memang tidak akan sehebat kalau ada speaker fisik di belakang, di depan, di atas ya kan. Yang 7.1 kan ada speaker atas bawah, di belakang juga ada gitu ya. Memang tidak akan sehebat itu memang ya. Tapi dibandingkan dengan speakernya TV, ini sudah jauh lebih hebat. Dan dia juga memberikan efek spasialnya ya, mungkin efek surroundnya juga terasa, ada sih efeknya itu ya. Dentuman, percikan, ledakan semua terdengar jelas, lantang, bersih. Dan kami tentunya harus menahan diri dari keinginan untuk naikin volume suaranya lebih tinggi lagi. Takutnya nanti tetangga protes karena ini memang lantang sekali ya. Sementara itu kalau kita beralih ke video yang syarat dengan dialog, ini juga asik banget karena beda banget dengan speaker bawaan. Di sini suara vokal itu jadi jelas banget, bersih banget memang. Oke, kita lanjut nyoba yang lain lagi. Menikmati konten gaming nih misalnya bersama keluarga, ini tentunya akan seru. Gaming sendirian ya seru-seru sendiri aja. Ya, jadi untuk nyobain kita pasang sebuah PlayStation ya. Ya memang ini beda sih daripada pakai TV biasa. Kalau kita bertanding lawan temen kita gitu ya dengan 2 stick pakai 1 layar, ya itu emang beda dengan kalau kita bertanding lewat internet ya. Langsung emang ada beda. Dan ini bisa dilakukan sama sekeluarga rame-rame di ruang tamu atau di ruang keluarga, akan seru banget. Selain itu kalau main game petualangan ya dengan PlayStation ini juga rasanya imersif gitu. Asik aja, suaranya kencang. Dan lagi-lagi kalau gamenya penuh dengan puzzle, keluarga bisa ikutan, bisa bareng, bantu-bantu ya, ayo bantuin gitu. Puzzle-nya apa? Mungkin ke sini, mungkin ke situ. Walaupun kadang-kadang agak rese ya kalau diatur-atur ya. Nah, PlayStation udah kita coba. Nah, kita juga penasaran bagaimana kalau kita tancapin sebuah laptop gaming ke sini. Iya, dan mungkin kita main game baru Cyberpunk 2077. Yes, kalau dengan headphone kita hanya bisa menghanyutkan diri sendirian ke dalam dunia virtual Cyberpunk 2077. Dengan speaker ini kita bisa membawa teman-teman bareng-bareng atau seluruh anggota keluarga bareng-bareng ya, hanyut di dalam game open world yang super berat dengan penampilan yang cantik ini. Kamu jadi kepikiran, mungkin harusnya nge-review game itu pakai sistem seperti ini ya, karena ini membuat kami bisa sharing dengan lebih mudah dan tetap bisa ngerasain imersifnya game tanpa harus gantian pakai headphone. Apakah udah kita masih review soundbar HTG700. Lanjut. Nah, selain ini bisa jadi terhubung ke TV, soundbar HTG700 ini juga bisa menerima konektivitas via Bluetooth dari smartphone atau perangkat audio yang ada Bluetooth lainnya. Jadi untuk Anda yang punya ruangan yang terbatas ya, nggak perlu tuh nyediain speaker terpisah spesial untuk dengerin musik. Si Sony soundbar HTG700 itu bisa merangkap juga jadi sebuah speaker Bluetooth. Tanpa menghidupkan TV, bisa. Dengan kejernihan suaranya, subwoofer yang besar, ya mendengarkan musik dengan soundbar ini jadi sangat-sangat menyenangkan. Ya, sebagai catatan, Sony soundbar HTG700 ini juga memiliki kemampuan untuk upscale audio stereo ke surround 7.1. Iya, selain mengolah data 7.1 dari Dolby Atmos dan menerjemahkan secara virtual dengan speaker 3.1, si soundbar ini juga bisa mengenhance audio yang cuman stereo aja. Ya, kami emang merasakan ada feel audio yang melebar saat muter konten yang stereo biasa. Tapi memang karena data posisi audio nggak tersedia ya, kita nggak bisa merasakan efek yang sama dengan kalau kita memutar konten dengan Dolby Atmos tentunya. Oke, hal yang perlu diperhatikan ya, mendukung tata suara surround tidak membuat si soundbar ini jadi bisa memenuhi sebuah ruangan yang besar seperti aula gitu ya, jadi punya efek surround. Kita tetap harus berada sekitar 1,5 sampai 3 meter maksimum lah di depan TV untuk bisa menikmati efek terbaiknya. Lalu, meski dia memiliki kemampuan untuk mengemulasi tata suara surround ya, bahkan bisa berasa tinggi suaranya gitu ya. Nah, konten stereo dan mono tetap akan tidak bisa menawarkan efek sebaik konten kalau dia pakai fitur Dolby Atmos tentunya.
Lalu ukurannya dia yang lebar ini membuatnya secara estetika akan lebih pas dipadukan dengan TV 50 inci atau lebih. Nah, kalau kalian menggunakan TV 32 atau 40 mungkin soundbar ini akan tampil agak kelebaran. Nah, yang kami suka ini adalah upgrade untuk kualitas suara TV ya, yang kalau di rumah mungkin akan jadi salah satu sumber entertainment untuk layar lebar. Lalu menonton konten Dolby Atmos ini membuatnya seakan menghadirkan bioskop kecil. Dia tidak banyak makan ruang, jadi cocok untuk ruang keluarga yang tidak terlalu besar, atau apartemen cocok ya, atau bahkan mau dalam kamar bisa. Lalu subwoofernya wireless, jadi posisi subwoofernya mudah banget taruh di mana-mana ya. Speaker tengah yang dirancang spesial untuk vokal dan mid ini bagus banget memang. Lalu kemampuan Bluetooth-nya membuat dia fleksibel untuk beragam perangkat. Dia jadi multifungsi. Dan untuk sebuah speaker soundbar dengan Dolby Atmos, ini harganya adalah salah satu yang paling murah di Indonesia saat kami review. Dan terakhir, last but not least, yang jelas kualitas suaranya tergolong sangat baik untuk soundbar dengan speaker 3.1. Pada akhirnya soundbar Sony HT-G700 ini mungkin bukan untuk semua orang, karena memang untuk menikmatinya akan membutuhkan ruangan yang cocok. Ya, soundbar ini nggak akan cocok kalau kalian taruh di ruangan dimana kalau dia di crank up volumenya tinggi, tetangga teriak. Atau mungkin dalam rumah itu nggak suka ada yang kencang banget suaranya ya. Jadi ini memang harus ada di ruangan yang memang ya mengizinkan kalian nge-crank up volume lebih tinggi daripada normalnya, karena disinilah dia indah sekali rasanya. Jadi jelas buat kalian yang mencari setup entertainment seperti bioskop, terutama untuk ruang yang tidak terlalu besar, ini adalah soundbar yang sangat baik sekali. Si HT-G700 ini adalah opsi yang sangat baik. Perlu diingat ya, speaker yang terpasang ke TV umumnya akan digunakan untuk jangka waktu yang panjang banget, bisa di atas 5 tahun, sama seperti TV-nya. Jadi, milih soundbar yang berkualitas itu rasanya hal yang paling tepat, karena dinikmati dalam jangka waktu yang panjang. Ini bukan HP yang dinikmati 1-2 tahun doang. Ini panjang banget, 5-7 tahun mungkin bahkan ya. Nah, pada akhirnya bagi kami soundbar adalah pilihan upgrade audio yang paling baik untuk ciptakan suasana bioskop di rumah. Dan bahkan untuk merangkap semua kebutuhan audio jadi satu tanpa borosin ruang, tanpa borosin uang. Memang kalau hanya untuk nonton Netflix doang ya, soundbar yang berkelas seperti ini mungkin akan terasa tinggi. Tapi kalau dia dipakai untuk kebutuhan multifungsi bertahun-tahun, ya tentunya akan terasa murah. Jadi sebuah soundbar seperti ini akan jadi lebih efisien, lebih efektif, dan pada akhirnya lebih ekonomis tanpa mengorbankan kualitas. Saya Deddy Irfan, Jagat Review TV.